Yo, what's up guys? Welcome back with us and kita ceritain. Kali ini kita akan ngomongin film yang berjudul The Salvation nih teman-teman. Film ini bercerita tentang imigran dari Denmark yang ingin menuntaskan dendamnya pada bandit besar di kota. Penasaran kan gimana ceritanya? Langsung aja, let's start! John adalah seorang veteran prajurit Denmark yang menjadi imigran bersama adiknya Peter di suatu kota kecil di Amerika yang bernama Black Creek. Merasa ingin memulai kehidupan baru yang damai dan tentram, John mengundang istrinya dan anaknya untuk ikut pindah ke Amerika. Setelah menunggu lama, akhirnya keinginan itu terwujud saat John akhirnya menjemput istri dan anaknya di stasiun. Dengan penuh harapan baru, mereka akhirnya menaiki kereta kuda untuk ke kota menuju rumah impian mereka. Di dalam kereta itu, mereka bersama suami istri yang memiliki tujuan ke kota yang sama. Belum sempat jalan, tiba-tiba ada dua orang napi yang baru saja bebas memaksa si suami istri tadi keluar. Di tengah perjalanan, salah satu napi tadi menggoda istri John. John yang awalnya bersikap dingin mulai tidak nyaman. Pertarungan pun terjadi. Namun sayang, John yang lengah ditendang keluar kereta kuda. Usaha John untuk mengejar kereta itu pun sia-sia, tapi dia terus berlari. Hingga akhirnya dia menemukan kereta yang ia tumpangi sebelumnya berhenti. John pun menemukan tubuh anaknya sudah tergeletak tak bernyawa bersama beberapa mayat lain. Dia pun geram dan makin mendekati kereta kudanya tadi dengan membawa senapan yang dia ambil dari salah satu mayat. Berhasil melihat kedua penjahat tadi, John pun tak segan untuk segera menghabisi nyawa mereka tanpa ampun. Setelah itu, ia memeriksa ke dalam kereta. Ia mendapati bahwa istrinya pun juga sudah tak bernyawa. Scene berlanjut dengan John yang sudah mulai ke kuda menunggangi kuda dengan kedua mayat keluarganya di kuda satunya. John membaringkan mayat istri dan anaknya itu di rumah yang dikehendaki untuk ditinggali bersama. Peter yang datang menghampiri melihat kakaknya yang sedang berduka. Ia menanyakan siapa pelakunya, tapi John tidak mengetahui identitas mereka. Scene berpindah ke kota Black Creek, di mana sekelompok bandit penguasa kota datang. Mereka dipimpin oleh pemimpin mereka bernama Delaru. Di sana, Delaru ternyata meminta pertanggungjawaban karena adiknya telah dibunuh oleh seseorang. Dari situ diketahui bahwa orang yang John bunuh adalah adik Delaru. Delaru memberi ultimatum jika mereka tidak bisa menemukan pembunuh adiknya dalam waktu 2 jam, dia meminta 2 warga sebagai gantinya. Wali kota dan sheriff pun dengan keterpaksaan menyanggupinya. Sadar bahwa mereka tidak akan menemukan pelaku pembunuhan, wali kota dan sheriff mencari orang-orang yang akan dikorbankan. Dari sana, ada seorang nenek dari pemilik toko peralatan yang rela untuk menjadi tumbal. Scene lalu berlanjut di saat orang sudah berkumpul di tengah kota dan Delaru sudah siap mengeksekusi seorang nenek tadi ditambah pria tanpa kaki. I'm innocent, please don't. Delaru tanpa ampun menghabisi mereka, lalu tiba-tiba dia juga menembak seorang pria secara acak. Delaru beralasan kalau seorang nenek dan seorang difabel tidak cukup untuk dihitung 2 orang.
Delaru pun juga menaikkan pajak keamanan 2 kali lipat sampai pembunuh adiknya bisa ditangkap. Scene berganti di mana para warga mulai memakamkan korban kekejaman Delaru. Di sisi lain, John dan Peter pun juga sedang menguburkan istri dan anak John. Begitu pula di markas para bandit, Delaru bersama istri adiknya juga melakukan kegiatan yang sama. Terlihat istri dari adik Delaru adalah seorang tunawicara karena dia pernah menjadi korban dari suku Indian. Cerita berlanjut di mana John dan Peter singgah ke kota Black Creek. Di sana, mereka berniat untuk membeli persediaan sebelum memulai perjalanan ke barat. Namun, ternyata di sana ada yang mengenali John. Mereka adalah pasangan suami istri yang bersama dengan John di kereta. Mereka pun segera melapor ke sheriff. Peter yang datang ke toko Wojciech mendapat respon kekecewaan dari Wojciech karena dia berharap pada Peter untuk membalaskan dendamnya kepada Delaru karena membunuh neneknya. Sedangkan John mendatangi wali kota. Di sana, ia menjual tanahnya beserta rumah impiannya. Ia pun mengikhlaskan rumahnya dibeli murah oleh wali kota. Di sana, wali kota juga menceritakan tentang masalah yang dihadapi oleh Black Creek mengenai pembunuhan adik Delaru. Mendengar cerita itu, John terkejut, namun ia berusaha tetap tenang. Saat keluar dari rumah wali kota, ternyata John sudah diburu oleh sheriff dan anak buahnya. John yang sigap pun akhirnya tetap tertangkap. Di lain tempat, Delaru bersama Madeline, janda adiknya, sedang menemui seorang pengusaha kaya. Ternyata, Delaru berniat menjual seluruh lahan kota Black Creek untuk dijadikan tambang minyak. Kesepakatan akhirnya terjadi bahwa lahan akan dikuasai 3 bulan lagi dan dengan catatan kalau si pengusaha akan melindungi segala tingkah dari Delaru agar dia bebas dari aturan pemerintah. Scene dilanjutkan dengan scene di penjara, di mana John dan Peter akhirnya tertangkap oleh warga Black Creek. Di sana John memohon kepada sheriff untuk melepaskan adiknya. Namun, sang sheriff menolak. Ia beranggapan bahwa Peter juga telah menghancurkan reputasinya di depan Delaru. John juga berkata bahwa penangkapannya dan Peter tidak akan menghentikan kekejaman dari Delaru. Namun, sheriff berkata bahwa ini akan memberinya sedikit waktu karena dia telah melaporkan Delaru ke pemerintah pusat. Keesokan paginya, tiba-tiba John digiring keluar dari sel penjara. Di luar ternyata dia sudah ditunggu oleh anak buah Delaru. Dia pun dihajar habis-habisan. John pun dibawa ke markas Delaru. Di sana, John langsung diikat di tiang. Delaru bersama Madeline pun menghakimi John walaupun John memberitahu alasan kenapa dia membunuh adik Delaru. Kembali ke penjara Black Creek, Peter berhasil kabur setelah dia mengelabui dan menghajar si sipir penjara. Tiba saat malam hari. Di sini, Delaru merasa puas dan bangga bisa melecehkan Madeline. Delaru juga ingin membawa Madeline pergi ke New Orleans dan menjadikan dia ratunya. Sungguh bandit yang kejam dan biadab, bukan? Kembali ke John. Dia akhirnya dapat diselamatkan oleh Peter. Di sana, Peter pun menghabisi beberapa anak buah Delaru. Peter dan John pun akhirnya bisa kabur. Madeline yang tahu pun hanya menonton saja. John yang masih belum sadar ditinggal oleh Peter di sebuah bukit di sela-sela bebatuan. Peter juga meninggalkan senapan agar John bisa berjaga-jaga.
Peter pun melanjutkan perjalanan untuk kabur. Pagi telah tiba, di mana John akhirnya sadar. Saat itu, juga dia melihat di mana anak buah Delaru menyeret seorang mayat yang ternyata adalah Peter. Di sisi lain, Delaru yang tiba di markas dikagetkan dengan banyak penjaganya yang telah mati. Ditambah, hartanya di dalam brankas pun raib. Di scene lain, diperlihatkan di mana Madeline berada di kereta. Di sana, ia terlihat gusar dan buru-buru. Namun sayang, sebelum kereta jalan dia sudah tertangkap. Scene berganti di mana John yang kehausan mencari sumber air. Ia mendekati sebuah rumah di mana pemiliknya tidak nyaman dengan keberadaan John. John yang diperingatkan akan ditembak pun tidak menggubris karena dia butuh minum. Tahu kalau John tidak berbahaya, pemilik rumah pun membantunya. Di situ juga ketahuan kalau perempuan itu adalah janda dari seorang pria yang ditembak oleh Delaru secara acak di kota Black Creek. Di markas, Madeline yang tertangkap pun akan dibunuh, namun sebelum dibunuh dia akan diajak bersenang-senang oleh tangan kanan Delaru. Saat malam tiba, John ternyata menghampiri wali kota. Di sana, John tahu segala skandalnya wali kota. Di sana pun ia menghabisi si wali kota. John lalu pergi menuju toko Wojciech untuk membeli amunisi. Di sana, ia membocorkan persekongkolan wali kota dan Delaru. Namun, Wojciech malah menawarkan diri untuk membantu John ke markas Delaru yang pastinya ditolak oleh John. Kembali ke markas Delaru, ada sebuah kuda yang membawa kereta berisi peti. Saat dibuka, ternyata itu adalah mayat dari si wali kota. Tiba-tiba gudang mereka terbakar. Satu persatu anak buah Delaru pun juga tewas tertembak oleh Wojciech dari John. Namun sayang karena lengah, Wojciech harus mati tertembak saat dia di atas atap. Namun kematian itu membawa petaka bagi Delaru. Minyak yang dibawa Wojciech tidak sengaja tersulut api dan dapat membakar gudang dan rumah-rumah. John yang melihat Madeline disekap oleh tangan kanan Delaru pun segera membantunya. John masih berlanjut menghabisi anak buah Delaru, sampai tanpa sadar ia ditembak oleh Delaru dari belakang. John yang sudah tertembak pun pasrah saat Delaru menodongkan senapan ke arahnya. Namun tiba-tiba Delaru tertembak oleh seseorang dari belakang. Penembaknya ternyata adalah Madeline. Keadaan pun berbalik. John tanpa basa-basi langsung menembak tepat ke kepala Delaru yang membuat ia tewas seketika. Selang tak lama, sheriff yang membawa bala bantuan takjub saat melihat John bisa menghabisi Delaru. Namun, mereka kaget saat ternyata Madeline masih hidup. John bersama Madeline pun bersamaan menodongkan senapan ke arah sheriff dan mengusirnya. Setelah itu, John dan Madeline pun akhirnya juga meninggalkan kota kecil itu. Saat mereka semakin menjauh, disitulah kita akan sadar kalau kota Black Creek sekarang perlahan sudah menjadi kota minyak. Lalu, film pun selesai. The Salvation ini merupakan film recommended bagi para pecinta film action, terutama berlatar Wild West. Dari film ini, kita bisa tahu bahwa kalau balas dendam kadang tidak menyelesaikan masalah. Terkadang, itu malah menciptakan masalah baru dan akan terus berulang. Gimana? Seru kan? Nah, sekian ya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!